smells of treasure. To our galaxy. Here we go. Want to get down fast, don't we? Actually, we want to get there in one piece. Hang on. Make it count. Where's the mountains? Those aren't mountains. They're waves. We'll find a way. Always have. Pada tahun 2014, sutradara Hollywood Christopher Nolan menciptakan kisah kosmik yang mencengangkan, Interstellar, yang bisa dibilang merupakan penggambaran praktis teori relativitas Einstein yang paling akurat dan menarik hingga saat ini. Berlatar waktu futuristik, dengan fisikawan teoretis Kip Thorne sebagai penasihat sains film tersebut berfokus pada konsep gravitasi dan dilatasi waktu yang menjadi inti teori relativitas umum. Film ini memberikan gambaran sekilas tentang implikasi dan dampak fisik serta psikologis yang pasti akan dialami astronot jika mereka berangkat untuk menemukan dan mengungkap misteri kosmik. Meskipun film tersebut membantu memahami konsep utama dan meningkatkan minat umum tentang relativitas, film tersebut juga terbukti menjadi sedikit teka-teki, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa atau hanya samar-samar mengenal teori tersebut. Faktanya adalah bahwa teori Einstein agak rumit, dan relativitas memang bukan konsep yang mudah dipahami. Einstein mengemukakan versi final dari teori relativitasnya yang terkenal pada tahun 1916, sebuah perkembangan yang mengubah wajah fisika teoretis dan astronomi selamanya. Menggantikan mekanika Newton yang telah berusia 2 abad, teori ini sepenuhnya mengubah pandangan kita yang sudah ada sebelumnya tentang hukum alam, waktu, dan ruang. Sementara teori relativitas khusus berkaitan dengan partikel elementer dan interaksinya, teori umumlah yang menjelaskan hukum gravitasi pada tingkat kosmologis, serta konsep-konsep seperti dilatasi waktu kinematik dan gravitasi. Absolutisme dan kekonstanan kecepatan cahaya juga merupakan salah satu prinsip utama teori ini. Yang cukup menarik, jika kita menganalisis teori relativitas dari sudut pandang filosofis murni, tampak bahwa teori tersebut telah sedikit banyak menyingkirkan tabir materialisme klasik dari muka sains dan telah membawanya lebih dekat ke realitas dalam pengertian spiritual kata tersebut. Filsuf Muslim besar Allama Muhammad Iqbal dalam analisis filosofisnya terhadap teori Einstein membicarakannya dengan kata-kata berikut dalam karyanya yang terkenal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Teori relativitas dengan menggabungkan waktu ke dalam ruang waktu telah merusak gagasan tradisional tentang substansi lebih dari semua argumen para filsuf. Materi, menurut akal sehat, adalah sesuatu yang bertahan dalam waktu dan bergerak dalam ruang. Namun bagi fisika relativitas modern, pandangan ini tidak lagi dapat dipertahankan. Sepotong materi telah menjadi bukan benda yang terus-menerus dengan berbagai keadaan, tetapi sistem kejadian yang saling terkait. Kekokohan lama telah hilang, dan bersamanya karakteristik yang bagi kaum materialis membuat materi tampak lebih nyata daripada pikiran yang cepat berlalu. Fenomena paling menarik dalam teori relativitas adalah kekonstanan kecepatan cahaya. Hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa di hampir semua kitab suci, Tuhan telah menyamakan kehadirannya dengan cahaya, nur. Sebuah konsep yang mungkin tidak pernah dipahami lebih baik daripada sekarang, mengingat pemahaman kita terkini tentang hakikat cahaya. Menurut Iqbal, cahaya adalah hal yang paling dekat dengan yang mutlak. Oleh karena itu, contoh cahaya ada di kitab suci, termasuk ayat cahaya yang terkenal di atas dari surah Nur. Secara pribadi, saya pikir deskripsi Tuhan sebagai cahaya dalam literatur wahyu Yudaisme, Kristen, dan Islam sekarang harus ditafsirkan secara berbeda. Ajaran fisika modern adalah bahwa kecepatan cahaya tidak dapat dilampaui dan sama untuk semua pengamat apapun sistem gerakan mereka sendiri. Jadi, di dunia perubahan, cahaya adalah pendekatan terdekat dengan yang mutlak. Oleh karena itu,
Metafora cahaya sebagaimana diterapkan pada Tuhan dalam pandangan pengetahuan modern harus dianggap menunjukkan kemutlakan Tuhan dan bukan kemahahadirannya yang dengan mudah mengarah pada interpretasi panteistik. Konsep penting lain yang terkandung dalam teori ini adalah dilatasi waktu. Menurut definisi, dilatasi waktu adalah perbedaan waktu yang berlalu yang diukur oleh dua pengamat, baik karena perbedaan kecepatan relatif satu sama lain, atau karena berada di lokasi yang berbeda relatif terhadap medan gravitasi. Dengan kata lain, waktu tampak bergerak lebih lambat bagi pengamat yang bergerak pada atau mendekati kecepatan cahaya, atau di dekat medan gravitasi yang kuat. Adegan Miller's Planet dari Interstellar menggambarkan dilatasi waktu gravitasi dengan cukup akurat, karena planet tersebut mengorbit dalam jarak yang sangat dekat dengan lubang hitam Gargantua, dan karenanya setiap jam yang berlalu di planet tersebut setara dengan 7 tahun bagi pengamat manapun di luar medan gravitasi. Al-Quran telah membahas masalah waktu secara luas. Ada banyak ayat yang berbicara tentang waktu yang kini dapat lebih baik dan sepenuhnya dipahami berdasarkan teori Einstein. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian, urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini sebenarnya merujuk kepada malaikat yang mengawasi urusan alam semesta dan kosmos di bawah perintah Allah, dan kemudian menyampaikan laporan tentang urusan ini kembali kepadanya. Malaikat telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai makhluk yang terbuat dari cahaya, dan dengan demikian tidak diragukan lagi akan melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, yang menyebabkan terjadinya dilatasi waktu kinematik. Oleh karena itu, dengan melihat waktu dan usia wahyu ini dalam perspektif, ketika orang-orang pada umumnya melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, atau dengan kuda atau unta, satu hari perjalanan dari perspektif ilahi akan dianggap lebih dekat dengan 1000 tahun di bumi. Adapun mengenai dilatasi waktu gravitasi, Al-Quran pun membahasnya. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kita diberitahu tentang luasnya surga dan neraka dalam Al-Quran. Dengan mengingat struktur benda-benda kosmik, serta ukuran malaikat dan singgasana Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa surga dan neraka adalah bangunan yang sangat besar, seperti lubang hitam Gargantua yang sangat besar dalam Interstellar. Menurut teori relativitas, dilatasi waktu terjadi di dekat bangunan yang sangat besar karena medan gravitasinya yang kuat. Oleh karena itu, perlambatan waktu di surga dan neraka relatif terhadap perjalanan waktu di bumi dapat dilihat sebagai contoh dilatasi waktu gravitasi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik, menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Waktu yang disebutkan dalam ayat ini jauh lebih panjang dari perhitungan manusia, mengisyaratkan bahwa perjalanan ke dimensi atau alam lain bisa melibatkan konsep waktu yang sangat berbeda, sebagaimana yang dijelaskan dalam relativitas. Ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan konsep dilatasi waktu atau perubahan persepsi waktu, seperti Surah Al-Kahfi ayat 25 yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun, tetapi merasa hanya beberapa saat saja berlalu. Ini mirip dengan konsep dilatasi waktu, di mana waktu bisa berjalan lebih lambat dalam kondisi tertentu, seperti dalam teori relativitas Einstein. Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Surah Al-Baqarah ayat 259 yang menceritakan kisah Uzair, seorang lelaki yang dihidupkan setelah 100 tahun. Orang ini merasa hanya tidur sehari atau setengah hari, padahal telah berlalu 100 tahun. Ini menunjukkan bahwa persepsi waktu bisa berbeda dari kenyataan, mirip dengan konsep time dilation dalam relativitas. Atau, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri yang telah roboh hingga rata dengan tanah? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?
maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Dia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, kamu telah tinggal selama 100 tahun." Surah An-Naziyat ayat 46 yang menggambarkan persepsi waktu di akhirat. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang di akhirat akan merasa seolah-olah waktu di dunia berlalu sangat cepat. Ini selaras dengan konsep bahwa persepsi waktu bisa berubah dalam kondisi yang berbeda. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan hanya waktu sore atau pagi saja. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa fisika modern, termasuk relativitas dan mekanika kuantum, telah berfungsi untuk mendekatkan materi dengan spiritual karena penemuannya terhadap misteri dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan yang membuat pikiran bingung dan mencari penjelasan yang berada di luar jangkauan sains. Bahkan ilmuwan revolusioner seperti Einstein dan Hawking telah dipaksa untuk mengakui keberadaan perancang yang setidaknya menggerakkan kreativitas ini. Dengan demikian, penemuan kosmos pada akhirnya membawa manusia lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan realitas, dan lebih dekat dengan Tuhan.